Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Ramalan Gus Dur, Indonesia ke Piala Dunia 2026. Suatu siang di awal tahun 2000-an, Gus Dur tengah bercengkerama dengan beberapa tokoh sepak bola nasional di sebuah warung kopi sederhana. Obrolan yang awalnya serius tentang kondisi bangsa, perlahan-lahan bergeser ke topik yang selalu menarik, sepak bola Indonesia. Seorang jurnalis, yang dikenal sering bertanya hal-hal nyeleneh, tiba-tiba bertanya, "Gus, kapan Indonesia main di Piala Dunia?" Gus Dur tersenyum, menghirup kopinya, lalu menjawab santai, "Ah, nanti kok, tunggu aja. Indonesia pasti main di Piala Dunia." Sontak orang-orang yang ada di situ terdiam. Seseorang bertanya dengan penasaran, "Serius, Gus? Tahun berapa kira-kira?" Gus Dur terdiam sejenak, lalu dengan gaya khasnya menjawab, "Ya, paling cepat 2026. Semua yang mendengar tertawa. Bagi mereka, itu hanyalah humor khas Gus Dur. Indonesia, yang saat itu masih berkutat dengan berbagai masalah di sepak bola, rasanya mustahil bisa sampai ke Piala Dunia dalam waktu 20 tahun. Namun, waktu berlalu. Sepak bola Indonesia perlahan mulai berkembang. Liga semakin profesional, akademi sepak bola bermunculan, dan pemain-pemain muda mulai bersinar di luar negeri. Hingga akhirnya, pada tahun 2023, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, media mulai mengangkat kembali kisah lama tentang pernyataan Gus Dur. Banyak orang yang dulu menertawakan, kini mulai berpikir ulang. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang Gus Dur punya firasat jauh ke depan? Tahun 2025 tiba, dan Indonesia menjalani pertandingan terakhirnya di kualifikasi. Laga berlangsung dramatis, dan di menit-menit akhir, sebuah gol bersejarah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di berbagai tempat, masyarakat bersorak kegirangan. Di antara mereka, ada seorang pria tua yang dulu hadir saat Gus Dur mengucapkan ramalan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik, "Gus, kata-katamu ternyata benar. Indonesia main di Piala Dunia 2026. Mungkin dulu orang menganggapnya hanya lelucon. Tapi seperti banyak hal lain, kata-kata Gus Dur seringkali menjadi kenyataan dengan cara yang tak terduga. Ramalan Gus Dur terbukti. Narasi, ramalan Gus Dur dan harapan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Di tengah euforia sepak bola nasional yang semakin berkembang, muncul kembali kisah tentang sosok almarhum KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, yang dikenal tidak hanya sebagai tokoh ulama dan negarawan, tetapi juga memiliki pemikiran yang kadang dianggap jauh melampaui zamannya. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah Gus Dur pernah meramalkan bahwa Timnas Indonesia suatu hari nanti akan berlaga di Piala Dunia 2026? Sejauh ini, tidak ada bukti tertulis atau pernyataan resmi dari Gus Dur yang secara spesifik menyebutkan tahun 2026 sebagai momen kejayaan Timnas Indonesia. Namun, beliau memang dikenal memiliki selera humor khas dan sering melontarkan prediksi yang menggugah semangat. Salah satu pernyataan yang pernah dikaitkan dengannya adalah bahwa Indonesia suatu saat akan menjadi kekuatan besar di sepak bola dunia, meski jalannya tidak akan mudah. Terlepas dari benar atau tidaknya ramalan tersebut, optimisme yang ditanamkan Gus Dur tetap relevan. Sepak bola Indonesia saat ini mengalami kemajuan pesat dengan berbagai program pembinaan, keikutsertaan pemain naturalisasi, serta dukungan besar dari masyarakat. Jalan menuju Piala Dunia memang masih panjang, tetapi harapan itu nyata. Mungkin, jika Gus Dur masih ada, ia akan tersenyum dan berkata, "Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil." Keyakinan seperti inilah yang terus membakar semangat para pemain, pelatih, dan seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar angan-angan, tetapi sebuah target yang bisa dicapai dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir,
Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keberhasilan menembus babak kualifikasi lanjutan Piala Dunia, performa yang semakin kompetitif di tingkat Asia, serta masuknya pemain-pemain berbakat dari dalam dan luar negeri menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Jika melihat kembali filosofi Gus Dur, beliau selalu percaya bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki potensi luar biasa. Bukan hanya dalam politik, ekonomi, atau budaya, tetapi juga dalam dunia olahraga. Baginya, sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan simbol dari perjuangan, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas bangsa ini. Mungkin, suatu hari nanti, ketika Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia, kita akan mengenang kembali kata-kata Gus Dur dan menyadari bahwa keyakinan serta harapan yang beliau tanamkan bukanlah sekadar lelucon atau impian kosong. Itu adalah doa dan motivasi yang kini mulai menemukan jalannya menuju kenyataan. Dan ketika momen itu tiba, kita bisa dengan bangga berkata, "Gus, kita berhasil." Saat hari itu tiba, ketika Timnas Indonesia benar-benar menginjakan kaki di panggung Piala Dunia, akan ada jutaan rakyat yang bersorak, menangis haru, dan merayakan pencapaian yang selama ini hanya dianggap mimpi. Dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga ibu kota, semua akan bersatu dalam kebanggaan yang sama. Indonesia akhirnya ada di sana, di antara negara-negara terbaik dunia. Mungkin kita bisa membayangkan, jika Gus Dur masih hidup, beliau akan tersenyum dan dengan gaya khasnya berkomentar, "Lah, saya kan sudah bilang dulu," sebuah kalimat sederhana yang mengandung makna mendalam, bahwa keyakinan dan optimisme harus selalu dijaga, betapapun sulitnya jalan yang harus dilalui. Namun, pencapaian ini tidak datang begitu saja. Di balik kesuksesan itu, ada darah, keringat, dan air mata para pemain yang berlatih tanpa kenal lelah. Ada pelatih yang terus memutar otak mencari strategi terbaik. Ada dukungan penuh dari supporter yang tak pernah berhenti menyanyikan yel-yel kebanggaan, baik saat tim menang maupun kalah. Dan tentu saja, ada perjuangan panjang federasi, pemerintah, serta berbagai pihak yang bekerja keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke level tertinggi. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Megah Piala Dunia, dada setiap warga Indonesia akan membusung penuh kebanggaan. Para pemain berdiri tegap, menyadari bahwa mereka bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga jutaan impian yang telah dipupuk selama puluhan tahun. Mungkin ini bukan sekadar tentang sepak bola. Ini adalah tentang bangsa yang terus berjuang, yang menolak menyerah meskipun berkali-kali jatuh. Ini adalah tentang harapan yang tetap menyala, bahkan ketika banyak orang meragukannya. Ini adalah tentang Indonesia, yang akhirnya membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil, selama kita percaya dan berusaha. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat, bahwa apa yang dulu mungkin hanya sebuah candaan atau impian dari seorang pemimpin bijak seperti Gus Dur, kini telah menjadi kenyataan. Saat sejarah mencatat Indonesia sebagai peserta Piala Dunia, dunia akan mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai negara yang hanya menjadi penonton di panggung sepak bola dunia, tetapi sebagai tim yang mampu bersaing, memberi kejutan, dan bahkan mungkin mencetak prestasi. Bayangkan atmosfer di tanah air saat laga pertama Timnas Indonesia di Piala Dunia. Jalanan sepi karena semua mata tertuju ke layar televisi. Warung-warung kopi penuh sesak oleh suara supporter yang bersorak dan berdebar menanti gol pertama. Anak-anak kecil menatap layar dengan mata berbinar, bermimpi bahwa suatu hari mereka pun bisa mengenakan seragam merah putih dan berdiri di panggung yang sama. Di stadion, ribuan pendukung Indonesia bernyanyi dengan lantang, membentangkan bendera merah putih dengan penuh kebanggaan. Mereka bukan hanya mendukung tim, tetapi juga membawa semangat 270 juta rakyat Indonesia yang selama ini mendambakan momen ini. Mungkin pertandingan pertama tidak mudah. Lawan yang dihadapi bisa jadi adalah tim-tim besar dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Namun, Indonesia tidak akan datang untuk sekadar melengkapi daftar peserta. Mereka akan bertarung, menunjukkan bahwa mereka pantas berada di sana. Mungkin akan ada kejutan, sebuah kemenangan tak terduga atau gol spektakuler yang akan dikenang sepanjang masa. Dan jika akhirnya perjalanan harus terhenti di fase tertentu, itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejarah baru telah dimulai. Anak-anak yang menyaksikan perjuangan timnas hari ini akan tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh. Generasi baru pesepak bola Indonesia akan bermimpi lebih besar, bukan hanya lolos ke Piala Dunia,
tetapi juga melangkah lebih jauh, mungkin ke babak gugur, perempat final, atau bahkan lebih. Di saat seperti itu, kita akan kembali mengingat kata-kata Gus Dur, bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Bahwa sepak bola adalah lebih dari sekadar permainan, ia adalah cerminan dari semangat pantang menyerah, kerja keras, dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil. Dan mungkin, di surga sana, Gus Dur akan tersenyum, melihat bagaimana kata-katanya dulu yang dianggap sebagai guyonan kini telah menjadi kenyataan. Saat perjalanan timnas Indonesia di Piala Dunia terus berlanjut, dunia mulai memperhitungkan kehadiran kita. Tidak lagi dipandang sebelah mata, Indonesia kini menjadi simbol perjuangan, semangat, dan kebangkitan. Setiap pertandingan yang dimainkan bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah menemukan jalannya. Di tanah air, euforia semakin membara. Jalan-jalan dipenuhi konvoy supporter yang meneriakkan nama-nama pemain kebanggaan mereka. Anak-anak bermain bola di lapangan-lapangan kecil, meniru gerakan idola mereka yang kini bertanding di panggung dunia. Di rumah-rumah, di kafe-kafe, hingga di tempat kerja, hanya ada satu pembahasan. Seberapa jauh timnas bisa melangkah? Jika keberuntungan berpihak, mungkin Indonesia berhasil menciptakan sejarah baru. Lolos dari fase grup, mengalahkan tim unggulan, dan melaju ke babak berikutnya. Nama Indonesia akan terpampang di headline media internasional. Keajaiban dari Asia Tenggara, Indonesia melaju ke babak 16 besar. Mata dunia akan tertuju pada negeri ini. Negara-negara besar yang dulu meremehkan kini mulai berbicara tentang bagaimana Indonesia bisa berkembang begitu pesat. Para pengamat sepak bola mulai membedah strategi pelatih, kekuatan pemain, dan filosofi permainan yang membawa Indonesia ke titik ini. Namun lebih dari sekadar pencapaian teknis, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang harga diri bangsa. Tentang bagaimana mimpi yang dulu dianggap mustahil kini menjadi nyata. Tentang bagaimana sebuah negara yang penuh dengan keragaman mampu bersatu dalam satu suara, satu semangat, satu tujuan. Dan ketika akhirnya perjalanan timnas Indonesia di Piala Dunia mencapai akhirnya, entah di babak gugur, perempat final, atau bahkan lebih jauh, para pemain tidak akan berjalan dengan kepala tertunduk. Mereka akan pulang sebagai pahlawan, membawa cerita yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Di bandara, jutaan rakyat menunggu, menyambut mereka dengan kebanggaan yang tak terbendung. Di antara kerumunan, mungkin ada seorang kakek yang tersenyum dan berkata kepada cucunya, "Dulu Gus Dur pernah bilang, Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia. Dan lihatlah, sekarang kita ada di sini." Mimpi itu kini nyata. Dan ini baru permulaan. Sebab sekali Indonesia mencicipi panggung dunia, kita tidak akan pernah ingin kembali menjadi penonton. Setelah perjalanan luar biasa timnas Indonesia di Piala Dunia, cerita tentang ramalan Gus Dur semakin banyak dibicarakan. Di warung kopi, di forum sepak bola, bahkan di media nasional, orang-orang mulai mengingat kembali bagaimana sosok ulama yang dikenal bijak dan humoris itu pernah mengatakan bahwa Indonesia suatu hari akan bermain di panggung dunia. Sebagian orang mungkin dulu menganggap ucapan itu hanya guyonan khas Gus Dur, seperti saat beliau bercanda tentang hanya 3 polisi jujur di Indonesia, atau menyebut bahwa sepak bola lebih sulit dari politik. Namun, kini, setelah timnas benar-benar tampil di Piala Dunia, banyak yang mulai percaya bahwa mungkin, jauh sebelum semua orang melihat kemungkinan itu, Gus Dur sudah lebih dulu melihatnya. Mereka yang mengenal Gus Dur dengan baik tahu bahwa beliau bukan sekadar seorang pemimpin dan ulama, tetapi juga seorang visioner. Dalam banyak hal, beliau sering berbicara tentang masa depan dengan cara yang ringan, seolah bercanda, tetapi pada akhirnya terbukti memiliki makna yang mendalam. Kini, setelah Indonesia berhasil menorehkan sejarah, orang-orang bertanya, apakah ini benar-benar ramalan? Ataukah ini hanya sebuah harapan yang akhirnya diwujudkan oleh generasi penerus? Mungkin, seperti yang sering dikatakan Gus Dur sendiri, kita ini bangsa besar, tapi sering lupa kalau kita besar. Barangkali, apa yang beliau sampaikan bukan sekadar ramalan, melainkan sebuah dorongan agar kita percaya pada potensi sendiri. Agar bangsa ini berhenti ragu dan mulai berani bermimpi besar. Di suatu tempat, di tengah kegembiraan rakyat Indonesia, seorang anak kecil menatap layar televisi dan melihat para pemain timnas mengenakan seragam merah putih, bertanding di stadion megah Piala Dunia. Di matanya,
Ada harapan baru, ada mimpi yang kini terasa lebih dekat untuk digapai. Dan mungkin, jika Gus Dur masih ada, beliau akan tersenyum dan berkata, "Lah, kok percaya baru sekarang?" Setelah momen bersejarah itu, kisah tentang ramalan Gus Dur semakin menyebar. Di berbagai pelosok negeri, orang-orang membicarakannya dengan penuh kagum dan sedikit heran. Apakah benar Gus Dur sudah melihat masa depan? Ataukah beliau hanya sedang menggugah keyakinan kita pada sesuatu yang selama ini dianggap mustahil? Di televisi, berbagai acara diskusi membahas pernyataan-pernyataan lama Gus Dur yang kini terasa semakin relevan. Para jurnalis mulai mencari arsip wawancara, berharap menemukan petunjuk lebih jelas tentang ramalan ini. Di media sosial, potongan video dan kutipan-kutipan Gus Dur tentang sepak bola beredar luas, ditambah dengan berbagai teori konspirasi lucu dari netizen. Kalau Gus Dur sudah ngomong, biasanya ada benarnya, kata seorang supporter yang diwawancarai di tengah perayaan. Sementara itu, di pesantren-pesantren dan majelis-majelis pengajian, para santri dan kiai juga ikut membahasnya. Mereka mengenang bagaimana Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga sosok yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar ramalan, tetapi doa seorang wali yang akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Di tengah semua euforia itu, Timnas Indonesia kembali ke tanah air sebagai pahlawan. Mereka disambut dengan gegap gempita, diarak keliling ibu kota, dan dielu-elukan oleh jutaan rakyat yang bangga. Para pemain pun tersenyum, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah. Sebuah sejarah yang, mungkin, telah diramalkan sejak lama. Namun, perjalanan belum selesai. Kini, bangsa ini telah belajar sesuatu yang berharga.